Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novera Sucita dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran Discover Learning. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan pembelajaran yang telah disusun secara sistematis. Perencanaan pembelajaran tersebut dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan model pembelajaran Discover Learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa secara aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama di dalam pikiran peserta didik. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini juga akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi dan melengkapi sehingga terbentuk kesatuan yang teratur. Satuan penyusun ekosistem yaitu 1. Individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya sebuah pohon dan seekor burung. Kedua, populasi. Populasi merupakan sekelompok individu yang sejenis yang mendiami tempat tertentu, misalnya sekelompok lebah dan sekumpulan kaktus gurun. Ketiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang berbeda dan hidup bersama di tempat tertentu, misalnya komunitas akuarium. Selanjutnya, komponen-komponen ekosistem. 1. Abiotik. Abiotik meliputi komponen benda tak hidup, cahaya matahari, batu, air, dan tanah. Kedua, komponen biotik. Komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan dan manusia, cacing, jamur, serangga, dan bakteri. Adapun hubungan komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Dan yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan. Macam-macam ekosistem. 1. Ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik adalah jenis ekosistem yang berhubungan dengan air, yang berada pada daerah dengan wilayah air yang luas. Ekosistem ini memiliki karakteristik berbeda seperti kadar garam, wilayah yang tertembus cahaya maupun arus airnya. Contohnya ekosistem air laut, air tawar, laut dalam, sungai estaturi, dan lainnya. Kedua, ekosistem terestrial. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jati dan pinus, dan lainnya. Adapun fungsi dari ekosistem, yang pertama sebagai habitat makhluk hidup, yang kedua untuk melaksanakan proses fotosintesis, ketiga mencegah global warming, dan yang keempat menjaga kepunahan makhluk hidup. Setelah itu ada keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi di antara komponen-komponen tersebut dalam keadaan seimbang. Ekosistem yang seimbang keberadaannya dapat bertahan lama atau kesinambungannya dapat terpelihara.
Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi keseimbangannya. Perubahan ekosistem dapat terjadi secara alami serta dapat pula terjadi karena aktivitas dan tindakan manusia. 1. Perubahan ekosistem secara alami. Perubahan ekosistem secara alami dapat terjadi karena adanya gangguan alam, misalnya gunung meletus, kebakaran hutan, dan perubahan musim. Bencana alam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, perubahan ekosistem karena tindakan manusia. Perubahan ekosistem dapat terjadi karena tindakan manusia. Manusia merupakan salah satu komponen biotik dalam suatu ekosistem. Manusia mempunyai peranan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan ekosistem. Akan tetapi, manusia juga dapat merusak ekosistem. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.